Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat pagi dunia, selamat pagi Indonesia, selamat pagi alam tercinta. Baik, sepertinya mulai hari ini nih channel akan berisi tentang canda dalam berita. Bukan hanya berita, kita campur dengan canda yang buat Anda tersenyum. Oke. Baik, jumpa dengan saya pembawa acara di Canda dalam Berita. Saya dengan Bray Anggi. Oke. Baik. Pagi ini masih pagi kayaknya. Oke, masih jam 9 lewat 32, berarti masih pagi menjelang siang. Apakah Anda sudah sarapan? Saya sudah sarapan dengan goreng tempe dan goreng bakwan sama nasi putih. Dalam pandemik begini cukup nikmat. Oke. Mudah-mudahan Anda sarapan dengan menu-menu yang luar biasa. Baik. Kita mulai, saya kutip ini berita pertama dari CNN Indonesia. Kayaknya kita ambil ini deh ya, berita yang paling utama dulu, perkembangan COVID-19 untuk kasus positif di Indonesia itu ada 194.109 rupiah. Jiwa. Oke, kasus positif di Indonesia. Untuk seluruh dunia itu sudah mencapai 26.918.965 kasus. Kasus ya, lebih enak dibilang kasus kayaknya ya daripada jiwa. Oke. Kemudian untuk yang meninggal dunia di Indonesia itu ada 8.025 kasus yang meninggal dunia. Untuk seluruh dunia itu totalnya ada, ini data per 6 September 2020 pukul 15.05. Oke, sumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO. Untuk seluruh dunia ada totalnya 880.482. Emang hari ini tanggal berapa ya? Nggak gawe-gawe, jadi lupa tanggal 7. Berarti ini kemarin nih update-nya nih. Nggak apa-apa deh, ntar kita update lagi ya yang tanggal 7-nya. Oke. Untuk dunia 880.482 kasus meninggal dunia untuk perkembangan COVID-19. Dan untuk kasus yang sembuh, ya alhamdulillah kasus sembuhnya lebih banyak dan mendekati ke kasus positifnya, berarti perkembangan kesembuhannya atau pengobatannya, pencegahannya itu luar biasa kemajuannya. Untuk Indonesia kasus sembuh itu 138.575 kasus yang sudah sembuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka bisa berkumpul lagi dengan keluarga besar mereka. Untuk seluruh dunia, untuk kasus sembuhnya udah melewati dari 50% dari kasus positifnya, yaitu 17.977.36 kasus yang sembuh, alhamdulillah. Itu data per 6 September 2020 pukul 15.05 waktu Indonesia Barat, sumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO. Saya kutip dari CNN Indonesia. Oke. Kemudian ada berita apa lagi? Masih tentang COVID ya, perkembangan COVID terutama di Indonesia. Ini coba kita lihat ya. Di sini ada subjudulnya TPU Pondok Ranggon. TPU Pondok Ranggon kenapa tuh jadi hilang? TPU Pondok Ranggon, krisis lahan pemakaman akibat COVID-19. Kemudian yang mengenai COVID dulu ya.
PBB sebut ISIS masih bergeliat di tengah pandemi COVID-19. Ini ada di berita CNN Indonesia ya. Kemudian apalagi yang tentang COVID? Kita COVID dulu, fokus ke COVID dulu. Apalagi oke, coba kita cari. Sepertinya tadi saya lihat ada di Banten. Nah, ini dia. Ada di sini untuk berita nasional mengenai COVID. COVID meningkat, Banten berlakukan PSBB seluruh wilayah. Coba kita simak beritanya. Baik, masih saya kutip dari cnnindonesia.com. COVID meningkat, Banten berlakukan PSBB seluruh wilayah. Ini ada Gubernur Banten di sini fotonya, Bapak Wahidin Halim. Serang CNN Indonesia. Pemerintah Provinsi Banten memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di seluruh wilayahnya. Kebijakan ini diambil seiring terus meningkatnya potensi penularan virus corona atau COVID-19 di 8 kabupaten dan kota. Oke. Ini ada kutipan dari Bapak Gubernur Banten, yaitu Bapak Wahidin Halim dalam siaran pers resminya Minggu 6 September. Tidak ada rapat evaluasi PSBB tahap 10 atau perpanjangan PSBB ke-9 di Banten. Berarti tidak ada ya Pak ya. PSBB segera diperpanjang dan sekarang berlaku untuk seluruh kabupaten kota provinsi Banten. Oke. Itu dia kutipan dari Bapak Gubernur Banten, Bapak Wahidin Halim. Menurut Bapak Wahidin, PSBB di seluruh Provinsi Banten akan mulai berlaku Senin 7 September, berarti hari ini. Lantaran berdasarkan laporan yang dia terima dari Dinas Kesehatan, zona risiko di setiap kabupaten dan kota di Banten cenderung meningkat. Salah satu penyebab menurut Bapak Wahidin karena semakin tingginya mobilitas masyarakat dan kurang patuhnya warga akan protokol kesehatan COVID-19. Tuh. Mobilitas semakin tinggi, tapi ada kurang patuhnya warga dalam protokol kesehatan. Emang sih kita juga kalau lagi jalan-jalan atau apa gitu kadang suka naik motor sama keluarga nggak pakai masker. Coba. Kemudian lanjut ya. Terus karena mungkin sudah semakin tinggi tingkat kesembuhan, jadi orang-orang menyepelekan, lupa cuci tangan, lupa pakai hand sanitizer. Itu harus terus. Sebenarnya sih walaupun insya Allah COVID itu sudah sangat-sangat berkurang dari muka bumi ini, kebiasaan itu harus terus aja dilakukan. Kayak cuci tangan, terus pakai hand sanitizer, kan jaga kesehatan dari virus-virus lainnya, dari bakteri dan sebagainya. Untuk kesehatan, benar nggak? Setuju ya? Oke, kita lanjutkan beritanya. Sebelumnya, PSBB hanya berlaku di wilayah Tangerang Raya, yakni Kota Tangsel, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Namun kini Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Cilegon juga menerapkan PSBB. Terus ditambah lagi kutipan dari Bapak Wahidin Halim, adanya kelonggaran akan banyak pelanggaran, mobilitas warga yang tidak terkontrol di daerah lain, itu berefek pada wilayah lainnya. Dan saat ini banyak terjadi di Banten hingga kembali masuk zona resiko tinggi. Itu terangnya kembali dari beliau. Menurut Kadinkes Banten, Ati Laramuji Astuti, selama pemberlakukan PSBB ke-9 dan 10 di Tangerang Raya, telah terjadi penurunan kesadaran masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan COVID-19. Itu dia yang tadi kita bahas. Oke.
PSBB dikurangin atau semakin tinggi tingkat kesembuhan, masyarakat semakin kendor jadi jaga protokolnya, jaga kesehatannya, kayak cuci tangan, hand sanitizer, dikendorin. Sebenarnya terus aja gencarkan terus. Walaupun Covid sudah hilang dari muka bumi ini, terus karena itu buat kesehatan kita. Oke. Selain itu pihaknya mengklaim kalau Pemprov Banten semakin menggiatkan pemeriksaan masyarakat yang diduga terpapar Covid-19. Terus, semangat terus, bukan hanya di Banten saja, semua wilayah semangat terus. Oke. Intensitas screening COVID-19 meningkat di 8 kabupaten kota provinsi Banten. Telah terjadi penurunan disiplin kesadaran masyarakat terhadap wabah COVID-19. Mobilitas masyarakat juga sudah tidak terkendali serta belum optimalnya pelaksanaan protokol kesehatan. Tuh kan, belum optimal. Sehingga faktor-faktor tersebut menyebabkan adanya peningkatan kasus. Sadar diri aja deh, nggak perlu disuruh-suruh. Sadar diri aja untuk jaga kesehatan. Laksanin protokol kesehatannya. Sadar diri. Ngerti kagak? Sadar diri. Itu kata Kadinkes Banten, yaitu Ati Pramuji. Tadi salah tuh, tulisannya salah jadi saya bacanya salah. Ternyata Ibu Ati Pramuji Astuti. Masih dalam keterangan pers yang sama di hari Minggu 6 September. Oke, itu dia beritanya. Baik. 11 menit canda dalam berita. Saya dengan Bray Anggi undur diri dulu. Sampai ketemu di canda dalam berita selanjutnya. Nantikan. Jangan lupa di like. Kalau di YouTube jangan lupa subscribe. Oke, untuk Anda mendapatkan berita-berita terkini dari saya, Bray Anggi, dalam canda dalam berita. Bye bye.